Chu Feng memandang anggota klan Sein spiritual dengan ekspresi tenang. Namun wajah yang bersih dan tegak ini tampak begitu menakutkan bagi mereka saat ini. Sial, dia pantas mendapatkannya. Jadi meskipun orang yang meninggal adalah junior terbaik di klan mereka, para senior di klan seperti klan suci spiritual mengangguk dan setuju. Sebagai tanggapan, Chu Feng tersenyum tipis, dia bukan satu-satunya yang menyampaikan berita, Anda juga menyebarkannya. Karena dia pantas mati, bagaimana dengan Anda? Haruskah dia mati? Segera saat Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, tong para anggota klan suci spiritual yang hadir semuanya memiliki wajah gemetar, pucat pasi. Faktanya, dibandingkan dengan paranormal Yu Yue, metode penyampaian pesan mereka sangat rahasia. Tapi mereka mengirim pesan. Tanpa diduga, Chu Feng menemukannya. Pantas saja Chu Feng akan memotong tentakelnya, ternyata gara-gara ini. Wow, saat berikutnya, semburan jeritan datang. Chu Feng lah yang mengaktifkan kekuatan formasi di dalam gerbang dan mulai menekan anggota klan suci psikis. Darah berceceran dan tubuhnya meledak hingga mati. Dalam sekejap mata, hanya ada 3 master dari klan suci paranormal yang datang ke sini. Namun, budidaya ketiga orang ini tidaklah lemah, dan mereka semua adalah spiritualis dunia naga sejati kelas 7. Namun kini ketiga orang ini juga gemetar, saat menghadapi kematian, mereka sudah lama kehilangan sikap kuatnya, dan yang ada hanya ketakutan tak berujung di hati mereka. Chu Feng mengulurkan tangan dan meraihnya, menyedot semua asal-usul dan harta orang mati ke telapak tangannya dari darah, dan segera melihat ketiga orang itu. Kenapa, kamu takut mati? Mata Chu Feng sangat sinis. Namun ketiga orang itu terdiam sesaat. Mereka sangat ingin memohon ampun, tapi mereka juga tahu bahwa memohon ampun tidak ada gunanya. Nasib mereka hanyalah kematian. Jangan takut dulu. Kamu berbeda dari mereka. Kamu masih berguna. Kamu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalumu. Saat Chu Feng berbicara, pikirannya bergerak, dan di dalam gerbang, ada kekuatan formasi. Suntikkan ke dalam tubuh ketiga naga sejati kelas 7 ini. Kemudian Chu Feng membuka telapak tangannya dan mengarahkannya ke mereka bertiga, buka mulutmu. Ketiga orang ini tidak berani mengabaikan, dan segera bertepuk tangan dengan patuh, karena mereka bisa merasakan betapa mengerikannya formasi yang disuntikkan ke tubuh mereka. Setelah mereka membuka mulut, Chu Feng melemparkan 3 pil ke dalam mulut mereka masing-masing. Mereka bisa merasakan bahwa itu bukanlah pil racun sederhana, tapi formasi yang mengancam jiwa. Biasanya, mereka dapat menolak formasi ini. Karena formasi yang mengancam jiwa ini diatur oleh Chu Feng sendiri. Tapi tidak peduli betapa indahnya formasi itu, masih ada kesenjangan besar antara Chu Feng dan mereka. Jika mereka mau, mereka bisa dengan mudah menghancurkan formasi Chu Feng. Tapi itu situasi normal. Tapi sekarang, situasinya tidak normal. Karena kekuatan formasi di dalam gerbang, mereka tidak berani melawan sama sekali, dan hanya bisa membiarkan formasi pembunuh nyawa Chu Feng menyebar ke dalam tubuh mereka sampai hidup mereka benar-benar terkunci. Jangan panik. Selama kamu tampil cukup baik, kamu punya peluang untuk bertahan hidup. Tapi ingat, jangan main-main. Di depanku, bahkan mata pintar pun hanya bisa lari. Bagaimana berapa beratmu? Kamu bisa menimbangnya sendiri. Timbanglah. Selain itu, kematian adalah hukuman paling ringan yang bisa kuberikan kepada seseorang. Jika kamu ingin merasakannya, aku juga bisa membiarkanmu merasakan apa artinya hidup lebih buruk daripada kematian. Kata Chu Feng kepada mereka bertiga. Pahlawan muda Chu Feng, kami pasti akan menebus kesalahan masa lalu kami dan kami tidak akan memiliki niat sedikit pun untuk menyakitimu. 3 orang suci psikis yang kuat menyatakan pendirian mereka pada saat yang sama. Bagus sekali.
Saya harap Anda tulus dan tidak bermuka dua. Saat Chu Feng berbicara, dia berbalik, dan pada saat yang sama, pintu yang tertutup terbuka. Melihat ini, tiga orang suci psikis yang kuat saling memandang dan tidak berani mengabaikan, seperti tiga pelayan, mereka mengikuti Chu Feng lebih jauh ke jalan ini. Di saat yang sama, jauh di dalam tanah di luar reruntuhan, terdapat formasi cemerlang yang sebesar kerajaan. Jika formasi ini dilihat oleh dunia, mereka akan sangat terkejut. Karena dari penampilan dan momentumnya, bahkan lebih mengejutkan dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh sekte dunia bela diri leluhur. Namun, ini adalah karya Istana Suci Tujuh Alam. Di tengah barisan, ada sosok banyak orang kuat dari Istana Suci Tujuh Alam. Wajah mereka pucat, seolah baru saja mengalami bencana dan hantaman besar. Inilah orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam seperti Jie Tian, Ling Mouzi dan lainnya yang baru saja melarikan diri dari Chu Feng. Lord Saint Elder, para santo paranormal sangat tidak berguna, mengapa Anda masih mengatakan itu adalah kartu truf? Anda harus tahu, jika bukan karena kekuatan garis keturunan saya benar-benar membangkitkan kekuatan ini, formasi penyegelan. Kita akan menjadi bahan tertawaan dunia. Aku baik-baik saja, lagi pula, di mata dunia, dunia kita adalah jenderal yang dikalahkan Chu Feng. Tapi bagaimana denganmu, yang suci tetua Istana Suci Tujuh Alam, tiba-tiba mati di tangan Chu Feng? Saya khawatir Anda akan menjadi bahan tertawaan banyak praktisi seni bela diri di dunia seni bela diri yang luas. Jie Tian mengatakan ini dengan tersenyum, tapi dia penuh dengan rasa bersalah dan marah. Saya lalai. Saya tidak menyangka Chu Feng begitu licik. Ling Mouzi, seorang tetua tingkat suci, bertindak seperti bawahan di depan junior Jie Tian. Dia kehilangan semua keagungannya dan menyalahkan dirinya sendiri. Meski dengan suara yang pelan. Namun para tetua tidak terkejut sama sekali. Meskipun Jie Tian adalah seorang junior, statusnya di Istana Suci Tujuh Alam jauh dari status junior. Bahkan Ling Qiao dan yang lainnya jauh lebih rendah. Lagi pula, orang ini bukan hanya cucu dari penguasa istana saat ini, tetapi dia juga kemungkinan besar akan menjadi penguasa istana di masa depan dari Istana Suci Tujuh Alam. Jie Tian melihat token itu, dan formasi di dalam token itu muncul. Melalui peta formasi, dia masih bisa memahami keberadaan Chu Feng. Tidak bagus. Chu Feng ini masih merusak formasi. Tuan muda Jie Tian, saya akan memimpin orang untuk menangkapnya sekarang. Tanpa formasi gerbang itu, dia tidak takut, bahkan jika ada 8 lebih banyak peluang untuk menghindari kematian hanya 8 orang yang meninggal di Istana Suci Tujuh Alam kita. Yang paling penting di Istana Suci Tujuh Alam kita adalah para prajurit yang berkorban untuk Istana Suci. Kata seorang lelaki tua berkulit putih berjanggut, yang bahkan tidak kuat status atau kekuatannya, kelemahan adalah orang kepercayaan Ling Mouzi. Namun menanggapi kata-katanya, Jie Tian tersenyum dingin. Memang tidak ada kekurangan prajurit di Istana Suci Tujuh Alam kita yang bersedia berkorban demi Istana Suci. Tetapi saya menemukan bahwa Istana Suci Tujuh Alam kita juga tidak kekurangan orang bodoh. Kata-kata ini diucapkan dengan tenang, tapi kata-katanya berakhir di sini. Jie Tian tiba-tiba menjadi marah. Matanya membelalak karena marah, pembuluh darahnya menonjol, dan dia meraung marah ke arah lelaki tua berjanggut putih itu. Tidakkah kamu benar-benar percaya bahwa Chu Feng tidak punya cara lain? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia dengan sengaja menekankan di depan kita berkali-kali bahwa gerbang adalah sarana terakhir dan satu-satunya? Berkomplot melawan kita semua akan cukup bodoh untuk memberitahu kita hal ini dengan sengaja. Kamu benar-benar melompat ke dalam perangkap yang jelas. Kamu sudah setua anjing di tubuhmu. Jie Tian sangat marah dan meludahi wajah lelaki tua itu,
Tetapi lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Karena aura yang dia tunjukkan, tidak hanya lelaki tua berjanggut putih itu, tapi semua orang yang hadir pun ketakutan. Tentu saja, mereka tidak takut dengan budidaya Jie Tian, melainkan identitas mereka. Pada saat ini, mata Ling Mu tidak berbicara mewakili lelaki tua berjanggut putih itu, tetapi memberinya tatapan dingin. Karena dia berpikiran sama dengan Jie Tian. Dia juga merasa bahwa Chu Feng mengatakan itu dengan sengaja, hanya untuk menipu mereka dan membiarkan mereka dibodohi lagi. Menurutnya, Chu Feng harus memiliki cara lain, dan dia tidak boleh mendekati Chu Feng dengan gegabah lagi. Meskipun formasi blokade ini sangat kuat, tujuan utamanya adalah untuk memblokirnya, dan menyelamatkan orang bukanlah fungsi utamanya. Oleh karena itu, tidak mungkin lagi memberi mereka kekuatan teleportasi dalam waktu singkat. Tuan Jie Tian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita benar-benar akan membiarkan Chu Feng terus menghancurkan formasi? Ling Muzi bertanya. Sekarang, bahkan dia memandang Jie Tian sebagai satu-satunya pemimpinnya. Tentu saja, biarkan dia menghancurkannya. Kita tidak memiliki peluang untuk menang di dalam reruntuhan, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menang di luar reruntuhan. Setelah mengatakan ini, Jie Tian melihat ke titik cahaya yang mewakili Chu Feng dalam formasi peta di tangannya. Chu Feng, selama kamu berani keluar dari reruntuhan, aku akan memberitahumu siapa pemenang akhirnya. Dia mengatakan ini dengan gigi terkatup.